Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dulu dengan berdoa, ya. Ketua kelasnya, mohon Mbak Zanet ya, dipimpin untuk berdoa. Bersiap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Bu Ratri akan presensi terlebih dahulu ya untuk hari ini. Sasa? Hadir. Putri Zaneta? Hadir. Nelza? Alhamdulillah semuanya berangkat ya. Berarti sebelum kita mulai pelajaran, Bu Ratri akan membuat kesepakatan kelas dengan kalian semua. Kesepakatan kelas ini diharapkan nanti bisa harapannya pembelajaran kita itu ke depan bisa lancar gitu ya. Bu Ratri sudah menyiapkan untuk menyingkat waktu. Di depan sudah ada kesepakatan kelasnya, diantaranya yang pertama menjaga kebersihan kelas, saling menghormati dan menghargai pendapat teman, kemudian disiplin waktu dan menggunakan ponsel sesuai dengan kebutuhan. Materi kita sebelumnya itu apa? Pertemuan? Ya, apa Mbak? Materinya tentang DNS dan DNS. Oke, tentang DNS server ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar penerapan DNS server. Kita sudah menggunakan untuk latihannya menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer. Kira-kira kalian pernah nggak sih merasa kerepotan kalau harus men-set IP manual satu persatu tapi jumlah filenya banyak? Jadi di sini tujuan pembelajarannya itu kita akan memahami prinsip dasar dari sistem, masih melanjutkan yang kemarin ya, IPv4, IPv6 dan seterusnya. Di networking service-nya itu kita akan ke DHCP server. Jadi diharapkan kalian itu mampu menerapkan apa sih DHCP server itu, tapi masih dalam lingkup menggunakan simulator Cisco Packet Tracer seperti itu ya. Biar kita semangat ya pagi hari ini, Bu Ratri akan memberikan ice breaking. Ice breakingnya gampang, mudah, cukup konsentrasi tapi ya. Jadi nanti kalau Bu Ratri bilang selamat pagi, kalian tepuk sekali. Kalau selamat siang tepuk 2 kali. Selamat pagi, siang, sorenya 3 kali. Kalau malam enggak tepuk tangan. Gitu ya. Siap ya buat kita mulai ya. Oke. Selamat malam. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Enggak jadi. Oke, tepuk tangan buat kalian. Terima kasih. Quote-nya hari ini motivasinya seperti ini. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Gimana? Nge-vibes banget gak sih? Jadi di sini artinya apa? Kalau kalian nggak sanggup menahan perihnya belajar seperti sekarang ini, belajar terus menerus, kalau kalian nggak sanggup menahannya, ya kalian nanti akan merasakan yang namanya nanti kalau di masa depan belajarnya jadinya susah. Jadi dimanapun kita itu sejak sekarang itu harus menyiapkan belajar yang rajin, belajar yang tekun, jangan sampai lelah. Karena pada hakikatnya kita itu sebagai manusia yang berakal ya, itu diberi kemampuan untuk belajar terus menerus untuk mempersiapkan masa depan kita yang lebih baik. Gimana sih kita solusinya biar ngatur IP itu nggak satu persatu, kita biar nggak kerepotan seperti itu ya. Nah, mungkin kalian juga sudah sudah membaca karena materinya sudah Bu Ratri share di Google Classroom
ya. Jadi di sini ada materi tentang konfigurasi DHCP server dengan menggunakan simulator Cisco Packet Tracer. Ini fungsinya yang lain itu dapat memberikan kemudahan bagi network dalam network administrator ya dalam mengelola jaringan komputer. Jadi itu tadi karena diberi ada kemudahan seperti itu, ngaturnya IP nggak secara satu persatu, secara manual, akan membuka softwarenya ya, Cisco Packet Tracer. Seperti biasanya nanti kalian akan membuat topologi, kemudian nanti kalian akan menambahkan seperti yang tercantum di sini ya, ada server, ada switch juga, ada apa lagi tuh? Kliennya, lalu dihubungkan sama kabel. Gateway-nya berapa, terus start IP address-nya berapa, seperti itu. Kemudian ini nanti kita akan mengalokasikan IP address-nya berapa yang akan digunakan, seperti itu. Kemudian setelah konfigurasi DHCP di server, selanjutnya kita konfigurasinya di klien. Ingat ya, yang memberikan IP itu di server, jadi konfigurasi DHCP-nya ya di server. Selanjutnya, kalian bisa untuk berdiskusi, berkelompok, nanti dibuka LKPD-nya yang sudah tersedia di Classroom. Ya. Kemudian setelah dibuka LKPD-nya, dibaca petunjuknya di sana, ada perintah apa, ada permasalahan apa, nanti diselesaikan. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Untuk LKPD-nya? Oh ya, Mbak Rama, silakan pertanyaannya. Bu, hasil diskusi kelompoknya itu perlu dipresentasiin atau hanya cukup dicantumkan pada LKPD? Oh iya, jadi nanti dari hasil diskusinya itu dicantumkan, dibuat dalam bentuk presentasi. Setelah itu dipresentasikan bersama kelompok kalian di depan. Begitu ya? Sampai mana itu? Ya, benar. Default gateway-nya dapat itu, IP-nya berapa dari servernya kamu? 200, 100, 10. Oke. Lanjut. Apalagi itu yang diisi? The start IP address-nya ya. Kemudian maksimum usernya berapa itu? 2. Silakan boleh dideketin kursinya dan berdiskusi. Jangan lupa mempraktekkan ya gimana bikin DHCP server pakai paket tracer seperti apa. Misalkan ada kendala atau kesulitan, boleh diskusi dengan temannya atau boleh juga tanya sama Suratri, nggak apa-apa. Topologinya, betul. Lalu apa ini? Oh iya, konfigurasi di servernya. Ya. Silakan diunggah perwakilan salah satu kelompok, masing-masing kelompok diunggah satu. Sudah diunggah? Sudah. Bagi yang belum, Suratri ulangi ya. Jadi silakan hasil presentasinya diunggah di Classroom. Ya, jangan lupa. Nih masuk ke sini, ini Suratri cek siapa nih yang sudah. Yang sudah ini ada 2 kelompok yang sudah. Ada yang mau jadi volunteer, yang mau maju duluan, siapa? Atau Suratri tunjuk, siapa yang mau jadi volunteer? Oke, silakan. Tunjuk dirinya, bukan tunjuk temannya. Oke, kelompok 1. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kemudian akan dilanjutkan penyampaian materi oleh Putri Zanata Firzatullah. Ini adalah tampilan dari
proses pembuatan DHCP. Yang pertama tadi ada server. Ini yang disebut server. Berfungsi untuk memberikan data yang diinginkan oleh klien. Klien tersebut di sini ada 4 buah PC. Memasukkan alamat IP di server. Yang nomor 1 itu menunjukkan ke service. Kita yang perlu dilakukan yang pertama yaitu kita mengklik service untuk melakukan konfigurasi DHCP pada server. Yang kedua, menunjukkan ke arah DHCP. Kesimpulannya adalah layanan DHCP server dapat digunakan untuk mempermudah atau memberikan alamat IP secara otomatis. Jadi tidak merepotkan administrator untuk memberikan IP secara manual. Dari presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Bunga Natasha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau kita tidak mengatur IT default gateway layanan DHCP server dapat berhasil? Saya izin menjawab. Jadi kalau kita tidak mencantumkan IP default gateway di DHCP itu kemungkinan besar tidak akan berhasil. Kenapa? Karena IP itu yang tercantum pada di DHCP ini. IP server itu digunakan sebagai jembatan untuk menghubungkan antara server DHCP dengan kliennya. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Terima kasih. Boleh kembali duduk. Mulai dari membuat topologinya, mereka sudah membuat server sama kliennya, kemudian dihubungkan sama kabel ya. Iya, sudah cukup bagus. Mungkin berarti tambahin sedikit tadi yang pertanyaan dari Mbak Bunga ya. Kalau nggak ada IP default gateway-nya gimana? Bisa terhubung nggak gitu ya kan? Ya nggak bisa ya, karena itu tadi benar yang sudah disampaikan. Karena gateway di situ kan yang menghubungkan antara server sama kliennya. Tadi udah presentasi, sekarang silahkan untuk melakukan uji pemahaman. Brother udah memberikan link untuk evaluasi kalian ya. Saya beri waktu untuk mengerjakan kelas ini untuk materi penerapan DHCP-nya ya. Alhamdulillah sudah tuntas ya. Untuk presentasinya tadi juga sudah bagus, penjelasannya juga sudah detail dan sudah menerapkan masing-masing dari kalian sudah praktek 1/1 itu ya. Oke, terima kasih buat kalian. Mungkin dari tadi materinya apakah ada yang kurang jelas atau ada kendala, ada yang mau disampaikan, silakan. Oke, terima kasih. Pastinya dari komputer server. Nanti server yang mendistribusikan IP ke klien. Ingat-ingat pokoknya mengaktifkan layanannya itu tadi service on-nya itu di mana itu setelah bikin topologi ya langsung aktifkannya di komputer server. Oke, terima kasih ya Mbak Gita tadi sudah menyampaikan permasalahannya, kendalanya itu seperti apa. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu apa? Ada yang mau jadi volunteer untuk menyampaikan kesimpulan pelajaran hari ini? Ya, silakan Mbak Anggun. Ya, betul. Jadi layanan DHCP dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan network dalam admin karena dapat memberikan layanan IP secara otomatis. Ya, baik. Berikutnya kita ke refleksi pembelajaran hari ini. Hari ini mungkin siapa di antara kalian yang mau menyampaikan? Oke, terima kasih. Silakan Mbak Zanet. Jadi untuk refleksi pembelajaran hari ini, saya termasuknya saya juga untuk teman-teman sangat senang sekali
karena dapat mempraktikkan dan mempresentasikan DHCP yang menggunakan Cisco Packet Tracer di laptop. Ternyata sangat mudah untuk konfigurasinya dan memudahkan pekerjaan network administrator untuk meringankan pekerjaan. Jadi tidak perlu repot-repot untuk mengatur IP secara manual. Oke, terima kasih Mbak Janet. Tepat sekali ya. Jadi dari reviewnya tadi, mungkin di awal kita sudah ada permasalahan gimana biar nggak usah repot-repot ngatur IP secara satu persatu ya kan. Sekarang setelah kita belajar hari ini, kita jadi punya jawaban nih. Oh ternyata biar nggak usah repot-repot atur IP secara manual, itu kita bisa menggunakan layanan DHCP server. Tugasnya untuk pertemuan berikutnya, pelajari lagi di Classroom, ada materi yang akan kita bahas lagi di pertemuan berikutnya, yaitu tentang FTP server. Itu ya, silakan nanti di rumah baca-baca lagi. Oke, pesan beratri, semangat terus untuk belajarnya ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.